Perkenalkan, nama saya Ristana Nainggolan, nomor mahasiswa 240301020370, mata kuliah Ekonomi Makro, program studi S1 PJJ Akuntansi, dengan dosen pengampu Mutiara Rizky Nurrahmi, SKKMAK, kelas 203. Inflasi dan pengangguran, dua masalah ekonomi makro utama. Tujuan presentasi yang pertama menjelaskan konsep inflasi dan pengangguran. Yang kedua menjelaskan penyebab dan dampaknya terhadap perekonomian. Yang ketiga menunjukkan hubungan antara inflasi dan pengangguran. Dan yang terakhir membahas kebijakan pemerintah dalam menangani keduanya. Pengertian inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode yang diukur dengan indeks harga konsumen atau IHK. Contoh, harga kebutuhan pokok naik secara konsisten setiap bulan. Jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahan. Yang pertama ringan, yaitu kurang dari 10% per tahun, sedang 10-30% per tahun, berat 30-100% per tahun, dan terakhir hiperinflasi lebih dari 100% per tahun. Berdasarkan sebab, yang pertama demand pull inflation, yaitu tarikan permintaan, yang kedua cost push inflation, yaitu dorongan biaya. Dampak inflasi. Yang pertama negatif. Yang pertama penurunan daya beli. Yang kedua ketidakpastian ekonomi. Yang ketiga kerugian bagi penabung. Positifnya, yang pertama mendorong investasi jika terkendali. Yang kedua mengurangi beban utang real. Pengertian pengangguran. Orang yang termaksud angkatan kerja tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Syaratnya usia kerja lebih atau sama dengan 15 tahun, tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran, yang pertama struktural, yaitu disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi. Yang kedua friksional, yaitu transisi antara pekerjaan. Yang ketiga musiman, yaitu bergantung musim atau industri. Siklis, yaitu akibat siklus ekonomi atau resesi. Yang terakhir adalah terbuka dan terselubung. Dampak pengangguran, yang pertama menurunnya pendapatan masyarakat. Yang kedua meningkatnya kemiskinan dan kriminalitas. Yang ketiga beban fiskal pemerintah meningkat. Dan yang terakhir potensi ekonomi tidak optimal. Hubungan inflasi dan pengangguran. Yang pertama, berdasarkan kurva Phillips, hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran jangka pendek. Yang kedua, saat inflasi rendah, maka pengangguran tinggi. Dan yang ketiga, saat pengangguran rendah, tekanan inflasi meningkat. Kebijakan pemerintah, yang pertama, kebijakan fiskal. Itu subsidi, pengeluaran pemerintah, dan pemotongan pajak. Yang kedua, kebijakan moneter, yaitu suku bunga, operasi pasar terbuka. Yang ketiga, program penciptaan lapangan kerja, dan yang terakhir, pengendalian harga dan distribusi. Data inflasi terkini. Menurut Badan Pusat Statistik, Juni 2025, inflasi tahunan mencapai 1,87%, naik dari 1,60% pada Mei, dan konsisten di dalam target Bank Indonesia 1,5-3,5%. Pada Mei 2025, inflasi year on year sebesar 1,60%, indeks harga konsumen 108,07. Inflasi bergerak dari rendah negatif di awal tahun, meningkat hingga menjelang Ramadan, lalu moderat di kisaran 1,5-2%. Data pengangguran terkini, tingkat pengangguran terbuka atau TPT 4,76%, sedikit lebih rendah dibandingkan Februari 2024, yaitu 4,82%. Jumlah penganggur mencapai 7,28 juta orang, naik 83.000 orang, yaitu lebih dari 1,11% dari tahun sebelumnya. Angkatan kerja total 153,05 juta orang, pekerja 145,77 juta orang, termasuk pekerja penuh, paruh waktu, dan setengah pengangguran. Pekerja tidak penuh sebanyak 49,29 juta orang pada Februari 2025.
Berikut grafik tren inflasi year of year 2025 menunjukkan inflasi sempat negatif di bulan Februari, lalu naik hingga April dan stabil di kisaran 1,6 sampai 1,9%. Dan berikut adalah grafik tingkat pengangguran dari Februari 2024 sampai 2025. Bar menunjukkan tingkat pengangguran terbuka atau TPT menurun dari 4,82% ke 4,76%. Garis menunjukkan jumlah pengangguran absolut naik dari 7,20 juta ke 7,28 juta orang. Analisis inflasi dan pengangguran. Yang pertama, inflasi 2025 tergolong terkendali berkat intervensi pemerintah dan stabilnya harga energi. Yang kedua, pengangguran perlu perhatian serius. Meski TPT turun, jumlah absolut dan underemployment meningkat. Yang ketiga, kebijakan terpadu diperlukan, yaitu peningkatan keterampilan tenaga kerja, program penciptaan lapangan kerja baru atau khusus sektor hijau dan digital, dan yang terakhir, reformasi sektor informal dan UMKM. Kesimpulannya, yang pertama, inflasi dan pengangguran adalah masalah ekonomi utama yang saling berkaitan. Yang kedua, diperlukannya kebijakan yang seimbang dan tepat sasaran. Yang terakhir, peran aktif pemerintah dan masyarakat penting dalam mengendalikan keduanya. Sekian presentasi dari saya.